Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and good morning everyone. As said in the title, we are Ika Zoharatul Ummah and Nur Aini are going to present about Mabadi al-Ahkam or the principles of Islamic law. So, without any further ado, let's go to the topic. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Secara etimologi, prinsip adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Sedangkan prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Atau lebih mudahnya bisa kita sebut dengan prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan, maupun pilihan-pilihan. Dalam kaitan penerapan hukum, prinsip hukum Islam itu meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Sedangkan prinsip khusus sendiri adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Kemudian pembagian prinsip hukum Islam. Ada 7 prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat prinsip kemerdekaan atau kebebasan, yang kelima prinsip persamaan atau egalit, yang keenam prinsip al-ta'awun, dan yang terakhir yaitu prinsip toleransi. Prinsip yang pertama yakni prinsip tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid. Umpamanya yang berlaku dalam fikih ibadah sebagai berikut. Prinsip yang pertama, yakni yang berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya, bahwa tak ada seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Prinsip yang kedua, yaitu beban hukum atau taklif, ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk atau aktualisasi dan rasa syukur atas nikmat Allah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antar individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim, dan lain-lain. Nah, dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, atau nama lainnya yaitu sholih likulli zaman wa makan. Maksudnya, suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya.
Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Syekhul Islam menjelaskan kaidah ini dalam pernyataannya bahwa amar ma'ruf tidak boleh menghilangkan kema'rufan lebih banyak atau mendatangkan lebih besar kemungkaran. Sedangkan nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar atau menghilangkan kema'rufan yang lebih kuat darinya. Kemudian Ibnul Qayyim berkata dan menjelaskan hal tersebut, bahwa Allah Ta'ala telah mensyariatkan kewajiban mengingkari kemungkaran untuk mendapatkan kema'rufan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Jika ingkar mungkar menghasilkan kemungkaran yang lebih besar dan lebih dibenci Allah dan Rasul-Nya, maka hal tersebut tidak boleh. Kemudian menurut Hasbi As-Sidqi, prinsip ini dapat dilihat pada peran negara dalam Islam, sehingga negara itu tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena, apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Prinsip yang keempat yaitu prinsip al-hurriyah atau prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk bertindak dalam hal melakukan perintah atau tidak melakukan larangan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Prinsip kebebasan ini didasari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam karena sesungguhnya telah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Selanjutnya yaitu prinsip al-musawah atau prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan ini berlaku di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam masalah hukum. Dalam hukum tidak memandang orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, konglomerat atau melarat. Semuanya sama, tidak ada yang kebal hukum. Prinsip ini juga berlaku dalam hal menjalankan kewajiban dan menerima hak dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kedudukan seorang hamba. Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang dizalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali amalannya. Prinsip persamaan atau egalit ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui lagi maha mengenal. Yang keenam adalah prinsip at-ta'awun atau prinsip tolong-menolong. Prinsip ini memiliki makna saling membantu agar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaklid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip at-tasamuh atau prinsip toleransi. Toleransi maksudnya tenggang rasa antar sesama agar tercipta kedamaian di muka bumi ini.
Namun demikian, toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Prinsip toleransi pada tataran penerapan ketentuan Al-Quran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan, dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamuh yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Okay guys, have you understood about the principle of Islamic law? We hope that what we deliver is a great help for you. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.